Bos, cuan mengalir deras di ibu kota nggak kenal tempat loh. Ini dia bos, Resto Bebek Perdikan. Berada di Gang Buntu di daerah Karet, Semanggi, Jakarta Selatan, resto ini hadir dengan konsep pedesaan. Halo bos, perkenalkan aku Sasha, pengelola Resto Bebek Perdikan, restoran dengan nuansa pedesaan di tengah kota dengan menu khas bebek goreng perdikan dan bebek bacem bakar. Penasaran lengkapnya? Tetap di Cuan Bos! Nah, bos, sebelum kulik aneka olahan bebek yang rasanya super otentik dan lezat, Mincuan mau cari tahu dulu nih arti dibalik nama restonya yang unik. Perdikan, jadi perdikan itu adalah tanah di daerah kerajaan di Jawa yang diberikan perlakuan khusus sama rajanya. Nah, kenapa dikasih perlakuan khusus? Itu karena ketaatan warganya pada raja sama jasa-jasanya terhadap kerajaan gitu. Jadi diberi kebebasan, dibebaskan dari pajak dan upeti sama raja. Wih, kalau ini sih judulnya dari nama terselip doa. Dan benar-benar mewakilkan keberadaan resto ini ya bos. Di tengah kota yang padat, ternyata masih ada loh secuil lahan yang bisa kasih rasa spesial. Lahan terbuka yang dulu nggak dilirik, sekarang disulap jadi joglo cantik penuh nostalgia. Berbalut rasa rindu pada kampung halaman. Jadi dari filosofi itu kami mau menyajikan suasana pedesaan tradisional yang asri dan juga pelayanan yang ramah seperti khas tanah perdikan. Demi menghadirkan nuansa yang otentik tersebut, semua set ornamen yang terdapat di resto ini didatangkan langsung dari tempat asalnya loh bos. Jadi awalnya bebek perdikan belum seluas ini, Mas, baru setengahnya ini aja. Yang limasan ini kami beli utuh dari Bantul, lalu kami bongkar-bongkar dan kami bawa ke Jakarta dengan 2 truk gitu. Lalu kita pasang-pasang lagi gitu. Jadi itu termasuk gentengnya juga. Jadi gentengnya pun juga genteng lama, kalau Mas lihat ada lumut-lumut itu juga memang sengaja nggak dibersihkan untuk menimbulkan suasana pedesaannya itu. Wih, ini sih totalitas tanpa batas ya bos. Itulah yang bikin Bebek Perdikan gak cuma jual makanan, tapi juga jual pengalaman. Sudah berjalan 4 tahun, usaha ini lahir saat di masa pandemi COVID loh bos. Gimana ceritanya tempat sesejuk ini bisa lahir di masa sulit ya bos? Jadi awalnya Bebek Perdikan itu buka tanggal 9 November 2020 di saat pandemi. Di situ kita kangen ya suasana pedesaan, perkampungan, karena memang susah juga untuk pulang kampung. Jadi kami pikir kenapa nggak kita bawa aja suasana pedesaannya itu ke tengah kota. Awal mulanya itu sih. Walau bisa menghadirkan nuansa khas yang berbeda di tengah ibu kota, tapi nggak lupa faktor utama dalam menarik customer di dunia bisnis F&B, yaitu menu andalan dan juga kualitas rasa yang ditawarkan. Dari namanya udah nggak perlu bingung kan? Menu olahan bebek jelas jadi bintang utamanya nih bos. Bebek goreng perdikan dibuat dari potongan daging bebek segar yang sudah dilumuri bumbu rempah yang khas. Lalu digoreng dan disajikan dalam satu piring lengkap dengan nasinya nih bos. Ciri khasnya empuk pastinya, bumbunya juga meresap. Terus yang paling aku suka adalah nggak ada bau perengusnya gitu. Karena biasanya kan bebek suka ada yang bau perengus, ini kita nggak ada bau. Bener banget bos, walau simple tapi nggak mudah menghadirkan menu bebek goreng ini. Salah racikan yang ada malah bikin lari customer nih bos. Makanya resep yang dipakai pun nggak sembarangan loh bos. Oke, jadi sebenarnya bebek perdikan itu resep keluarga dari Pak De aku, namanya Pak De Budi, asal Semarang. Nah, beliau itu memang suka masak, hobinya. Jadi setiap kita pulang kampung ke Semarang selalu dimasakin sama Pak De Budi. Dan bebek perdikan itu adalah salah satu menu andalannya Pak De Budi lah. Dari resep keluarga, jadi menu santap bersama para warga di ibu kota nih bos.
Apalagi dipadukan sama sambal koreknya yang pedas khas dan bikin nagih. Bukan cuma pelengkap, ini sih senjata rahasia yang bikin pelanggan balik lagi. Spesialis di olahan bebek, ada lagi menu bebek yang paling banyak diincar di sini loh, Bos. Untuk olahan bebek bacem bakar punya rasa manis gurih ala baceman Jawa. Tercium juga aroma smoky yang makin ningkatin selera makan, Bos. Gak cuma bebek aja, masih banyak menu lainnya. Mulai dari olahan ayam, nasi goreng, sampai aneka gorengan. Dan minuman yang khas dari bebek perdikan, ada es tape hijau yang lagi viral ini, Bos. Pas banget diminum di tengah teriknya kota Jakarta. Buka setiap hari dari jam 10 pagi hingga 8 malam, Resto Bebek Perdikan ini memang menargetkan para pekerja kantoran yang menghuni gedung-gedung pencakar langit di sekitaran, Bos. Walau begitu, hadir di tengah padatnya ibu kota dengan lahan yang terbatas memang jadi tantangan tersendiri saat konsumen yang datang berbondong-bondong. Kalau di tengah perkantoran seperti ini, rush hour-nya itu ada di jam makan siang. Terkadang kapasitasnya tidak menyanggupi gitu. Jadi adanya waiting list atau mungkin pesanan yang menumpuk di kitchen itu juga jadi tantangan. Di tengah hektiknya kerjaan, tempat ini tawarin suasana yang beda. Tapi siap-siap aja nih, Bos. Kalau telat datang harus rela antri dan menunggu tempat tersedia. Tapi yang bikin kaget, harganya masih masuk akal nih, Bos. Nah, kira-kira berapa sih harga yang ditawarkan? Untuk range menunya dari 20 ribuan sampai 50 ribuan. Itu untuk 50 ribuan itu untuk bebeknya. Mampu menarik pelanggan ke dalam resto di gang sempit emang gak mudah, Bos. Tapi resto ini membuktikan gak perlu baliho segede gaban. Cukup main di timeline sosmed untuk bikin restonya diserbu customer. Eits, bukan cuma posting yang estetik, tapi juga bangun rasa penasaran orang supaya datang ke restonya. Tapi itu juga harus didukung dengan seluruh elemen sampai pegawai yang kompak, Bos. Menurut aku prospeknya bagus ya selama kita bisa konsisten jaga kualitas, rasa, pelayanan gitu ya. Terutama mungkin restoran-restoran yang memiliki konsep unik gitu ya, mengedepankan konsep unik dari suasananya. Karena yang aku pahami sekarang, customer itu juga lebih memilih tempat-tempat yang bisa membawa emosionalnya juga gitu. Usaha kuliner ala Hidden Gem ini jadi bukti kalau konsep tradisional mampu bersaing di tengah modernisasi, malah jadi oase di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Gimana, Bos? Menarik kan? Dalam berbisnis, kami percaya kerja keras yang tulus dari hati akan sampai ke hati. Itulah kenapa setiap menu diracik dengan kamar dikanding rasa. Yang penting, cuan, Bos! Ini juga buat tips buat teman-teman yang mau buka laundry, cek kapasitas produksinya. Nah, ngantri ini ternyata mesin pengering saya kurang nih kalau hari-hari tertentu. Nah, saya harus nambah mesin nih. Bulan kedua, bulan ketiga, saya sudah bisa beli mesin kedua.